majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Kami siapa? Rakyat yang mana yang dimaksud? Kita lihat Presiden Joko Widodo itu kemarin menang loh, 53% sekian, yaitu puluhan juta mendukung Presiden Joko Widodo. Tetapi kok enak-enaknya seperti ini? Ya untung sajalah pendukung Presiden Joko Widodo itu orangnya nyantai-nyantai, selalu berpikir dengan logis. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Di sini menantu HRS, kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Kanjeng 2022. Sedihnya kaum pribumi, sang pemilik bangsa sebenarnya malah takbir tanda setuju. Kadrun Budayaman rela menjual bangsa sendiri dengan sebungkus nasi dan uang gocap. Seperti ini videonya. Adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Setelah saya telusuri ya, kurang lebih seperti inilah. Di sini ada berita yaitu demo Akbar 411 di kawasan Istana Menantu HRS, suara rakyat diabaikan, rakyat majikan DPR. Nah kalau dilihat dari konteksnya ini yaitu berdemo lah, yaitu mengeluarkan aspirasi lah untuk DPR. Nah di sini Hanif, menantu ex-imam Rizik Syihab, turut berorasi dalam aksi demo bertajuk Aksi Bela Rakyat di Patung Kuda. Dalam orasinya yang mengatakan rakyat merupakan majikan daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun kata Hanif Alatas, para anggota DPR ini justru mengabaikan suara rakyat. Hanif Alatas mengatakan aspirasi rakyat yang disuarakan tidak pernah didengar. Ya jelas tidak pernah didengar lah tuntutannya ya, apapun masalahnya tuntutannya selalu satu, yaitu menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Itu kan memang lucu. Apalagi dengan video ini ya, ini menurut saya sangat tidak pantas lah. Kami siapa? Padahal pendukung jutaan Presiden Joko Widodo itu masih nyantai. Jadi kami siapa? Rakyat yang mana yang dimaksud? Kita lihat Presiden Joko Widodo itu kemarin menang loh, 53% sekian, yaitu puluhan juta mendukung Presiden Joko Widodo. Tetapi kok enak-enaknya seperti ini? Belum melihat ya kekuatan dukungan dari Presiden Joko Widodo. Kalau sudah marah kayak gimana ya? Ya untung sajalah pendukung Presiden Joko Widodo itu orangnya nyantai-nyantai, selalu berpikir dengan logis, tidak dengan kekerasan dan lain sebagainya. Coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira gimana ya? Matamu majikan. Nah seperti ini, lihat. Kesesama pejabat aja dirinya angkuh dan sombong, laga so hebat. Disampaikan mereka miris ya bang. Para gadel yang mulai bermunculan. Bukan hanya muncul, tapi sudah berani klaim Indonesia beragam miliknya. Ada masanya nanti kita bersekutu. Coba yang bilang begitu bukan imigran di Arab, imigran dari Indonesia lain apa imigran. Ya seperti itulah. Yang saya heran itu setiap kali melakukan demonstrasi selalu tuntutannya cuma satu, yaitu menuntut Presiden Joko Widodo mundur sampai di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo habis. Ingat, 2 periode tuntutannya selalu sama seperti itu dan berulang-ulang. Padahal juga di tangan Presiden Joko Widodo Indonesia ya sudah berbenah sangat banyak sekali. Pembangunan sudah dirasakan, infrastruktur juga sudah dirasakan. Kurang apa coba? Yang tidak mungkin terjadi kemarin juga terjadi, yaitu kereta cepat. Bayangkan 2 periode Presiden Joko Widodo sudah mewujudkan mimpi, yaitu membangun kereta cepat. Itu sungguh sangat keren sekali. Bahkan juga IKN terrealisasi. Ya seharusnya dukunglah kebijakan pemerintah, karena kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang paling bijak. Jadi semoga saja untuk pemilu ke depan bisa meneruskan program-program Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. 4 menantu HRS ex-imam besar Front Pembela Islam hadir dan memimpin langsung ribuan massa alumni 212 Salam Aksi 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat 4 November 2022. Pantauan dari FIFA usai masa melaksanakan salat asar, para menantu HRS naik ke atas mobil komando dan memberikan orasi yang disambut riuh teriakan massa.
terlihat dari atas mobil komando. Yang paling kiri adalah Habib Alwi bin Smith, suami dari putri pertama HRS. Kemudian ada Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas, menantu HRS dari putri ketiganya. Kemudian ada Habib Muhammad Ilvan Al-Idrus, suami dari putri keempat HRS. Dan satu lagi seorang Habib, salah satu menantu HRS yang belum jelas identitasnya. Para menantu HRS tersebut kemudian meneriakkan orasi dan menuntut satu tuntutan, yakni turunkan Jokowi dari Presiden Indonesia. Tuntutan kita hari ini cuma satu, turunkan Jokowi, ujar Habib Hanif, salah satu menantu HRS di atas mobil komando yang kemudian disambut takbir massa pada Jumat 4 November 2022. Pantauan FIFA hingga kini, masa aksi masih berkumpul hingga ribuan dan mendengarkan orasi dari para menantu HRS. Masa yang berkumpul tepat di bundaran Pancuran Air Patung Kuda. Terlihat juga polisi memasang 3 lapis kawat berduri di bawah JPO Patung Kuda guna mengantisipasi pergerakan aksi massa agar tidak bisa menembus Istana Negara yang tak jauh dari lokasi unjuk rasa. Terlihat 3 lapis beton itu tengah dihiasi kawat berduri, tepat di bagian sela-sela beton separator. Beton tersebut dan 3 lapis kawat berduri tersebut dibentangkan sepanjang kurang lebih 150 meter. Terlihat juga water barrier didirikan petugas jauh 30 meter di belakang 3 lapis kawat berduri. Kendaraan taktis juga tengah terparkir rapi di persimpangan kiri jalan. Beberapa anggota polisi juga disiagakan di sudut lokasi unjuk rasa. Beberapa di antaranya terlihat mengatur lalu lintas, sebagian lainnya di belakang kawat berduri. Dan polisi berpakaian preman juga terlihat berbaur dengan masyarakat. Diketahui Hanif Alatas, menantu ex-imam besar Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab, turut berorasi dalam aksi bertajuk Aksi Bela Rakyat Akbar 411 pada Jumat 4 November 2022 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya ia mengatakan rakyat merupakan majikan daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Namun, kata Hanif Alatas, para anggota DPR ini justru mengabaikan suara rakyat. Hanif Alatas mengatakan aspirasi rakyat disuarakan tidak pernah didengar oleh DPR. Lebih lanjut, Hanif Alatas mengatakan para wakil rakyat ini tidak mungkin bisa berkuasa jika tanpa adanya rakyat itu sendiri. Sudah ada 3 aksi akbar, tapi tidak didengar. Tuntutan tidak dikabulkan, suara rakyat diabaikan. Padahal tanpa rakyat DPR tidak bisa naik, ujar Hanif Alatas di atas mobil komando. Kami adalah majikan kalian, kami pemilik bangsa, pemilik kedaulatan, tambahnya. Hanif Alatas menegaskan, melalui aksi ini mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Ia juga menegaskan aksi demonstrasi ini merupakan aksi damai dan tetap pada aturan. Sejumlah organisasi massa menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat Akbar 411 pada Jumat 4 November di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sejumlah ormas termasuk persaudaraan alumni PA212 turut berunjuk rasa di kawasan Istana Presiden. Kami datang sore ini karena aspirasi tidak didengar, meminta Presiden mengundurkan diri secara baik-baik, taat aturan, tidak berontak karena haram bagi kami, tegasnya. Adapun tuntutan yang disampaikan dalam demo 411 ini ialah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur. Menurut Ketua Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Ma'arif, tuntutan tersebut disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah yang diduga palsu. Hujan mengguyur kawasan Patung Kuda Monas sekitar pukul 17 petang. Pada saat aksi demonstrasi sedang berlangsung, langit mendung mewarnai berbagai pendapat yang disuarakan para massa aksi. Jumlah massa aksi tampak mengenakan jas hujan berbahan plastik dan kardus bekas kemasan air mineral. Sementara sebagian massa aksi yang lainnya berteduh di bawah pohon-pohon besar yang terdapat di sisi trotoar jalan sekitaran kawasan Patung Kuda Monas. Meski begitu, orator yang berada di atas mobil komando Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR tetap menyuarakan aspirasinya di depan massa aksi yang bertahan di bawah guyuran hujan. Hujan berkah, mudah-mudahan banyak doa dijabah, kata seorang pembicara. Walaupun hujan mengguyur, suara gemuruh teriakan massa aksi masih terdengar. Kalimat takbir dan turunkan Jokowi berkali-kali mereka sahutkan. Sebelumnya, mereka massa aksi Bela Rakyat 411 melakukan salat asar di Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat 4 November sekitar pukul 15 petang.
Menantu HRS Habib Hanif Abdurrahman Al-Atas memimpin masa aksi 411 di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, Hanif menyampaikan 3 tuntutan aksi demo tersebut. Tuntutan diantaranya adalah meminta pemerintahan menurunkan harga BBM, meminta supaya harga-harga kebutuhan diturunkan, dan meminta hukum agar ditegakkan dengan adil. Hanif mengaku 3 tuntutan itu merupakan permintaan rakyat. Tuntutan ini bukan kepentingan kiai atau tokoh-tokoh di sini, tapi kepentingan rakyat, kata Hanif di depan masa aksi 411 pada Jumat 4 November yang lalu. Hanif menyebut aksi kali ini tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR. Dia mengaku hadir dalam aksi tersebut sebagai bukti Bhinneka Tunggal Ika. Kumpulnya kita pada siang hari ini adalah menjawab Bhinneka Tunggal Ika. Kalau rakyat susah, agama apapun akan susah, ucapnya. Ia juga mengatakan kedatangannya dalam masa aksi 411 tersebut bukan untuk makar dan berontak. Menurutnya, masa aksi hanya meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur. Maka dengan hormat, sebagaimana TAP MPR, supaya Presiden mengundurkan diri. Kami tidak akan diam kalau negeri ini diacak-acak, ujarnya. Sebelumnya, rombongan masa aksi 411 Long March dari Masjid Istiqlal di kawasan Patung Kuda, Tamrin, Jakarta Pusat. Mereka menuntut berorasi di depan Istana Merdeka. Kita sudah kasih surat pemberitahuan bahwa kita akan aksi di depan istana. Kita aksinya di depan istana, kata Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif di depan Patung Kuda pada Jumat 4 November. Pantauan detik.com pada Jumat 4 November pukul 14.30 Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara telah ditutup oleh pihak kepolisian. Namun masa aksi mengaku menunggu untuk diberi kesempatan berorasi di depan istana. Oleh karenanya, kita masih sabar agar kita menyampaikan aspirasi kita di depan istana, ujar dia. Masa tampak membawa sejumlah poster dan spanduk, salah satunya bergambar HRS. Masa juga menyuruhkan yel-yel hingga memekikkan takbir. Aksi 411 yang berlangsung di dekat Istana Presiden menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Para demonstran tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR menggelar aksi dengan tajuk Aksi Bela Rakyat Akbar pada Jumat 4-11 November yang lalu. Pada aksi 411 ini, aksi 411 yang berlangsung di dekat Istana Presiden menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Para demonstran tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR menggelar aksi dengan tajuk Aksi Bela Rakyat Akbar pada Jumat 4-11 November yang lalu. Pada aksi 411 ini terdapat sejumlah para persaudaraan alumni PA212 aksi dengan massa yang besar ini dipimpin oleh Hanif. Hamis merupakan menantu HRS, mantan ketua FPI. Dilansir dari Tribun News, Hanif Al-Atas termasuk dalam jajaran pimpinan Front Pembela Islam. Ia pernah terseret kasus penyebaran berita bohong soal tes swab di RS UMI Bogor, dikutip dari kompas.com. Hanif pun berhasil bebas dari rutan Bareskrim Polri pada 24 Januari 2022 lalu. Sebelumnya Hanif Al-Atas divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur pada 24 Juni. Hanif terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana dan turut serta dalam menyiarkan berita bohong. Menyatakan terdakwa Hanif Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, ujar Hakim Ketua Katwanto. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun, tutut Katwanto. Habib Hanif turut memimpin aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada hari ini Jumat 4 November. Dalam orasinya, Hanif menyebut jika rakyat merupakan majikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun menurut Hanif, anggota DPR justru mengabaikan suara rakyat. Padahal anggota DPR sejatinya tidak bisa berkuasa tanpa adanya rakyat itu sendiri. Sudah ada 3 aksi akbar, tapi tidak didengar, tuntut tidak dikabulkan, suara rakyat diabaikan. Padahal tanpa rakyat DPR tidak bisa naik. Kami adalah majikan kalian. Kami pemilik bangsa, pemilik kedaulatan, kata Hanif, sebagaimana diberitakan tribunnews.com sebelumnya. Tak hanya itu saja, Hanif juga mengaku aksi 411 ini juga dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya. Diwartakan tribunnews.com, sebelumnya Gerakan Nasional Pembela Rakyat GNPR menggelar aksi Akbar 411 Jilid 4 di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat pada hari ini Jumat 4 November.
Aksi tersebut dimulai sejak sekitar pukul 14. Pada sore harinya, kawasan Patung Kuda sempat diguyur hujan, yaitu sekitar pukul 15.05. Di tengah guyuran hujan, kerumunan massa nyaris diricukan oleh seorang provokator. Tak berselang lama, panitia pun mengamankan sang provokator. Sudah diamankan provokatornya, kembali ke posisi masing-masing, teriak orator aksi dari atas mobil komando utama. Sebagai informasi, hari ini Gerakan Nasional Pembela Rakyat melakukan demonstrasi 411 jilid 4 di kawasan Patung Kuda. Dalam aksi, para pendemo hanya akan membawa satu tuntutan, yaitu agar Presiden Joko Widodo mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan tersebut disebabkan tak digubrisnya tuntutan awal mereka pada demo sebelumnya. Tidak ada tanggapan, tidak digubris, dan tidak dihiraukan tuntutan kita, ujar Koordinator Lapangan GNPR 411 Muhammad bin Hussein Al-Atas saat dihubungi Tribun News pada Jumat 4 November 2022.